Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kartika Kusuma Wardani, NPM 2011080212, kelas C semester 5, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bunda Eka Putri Rahmadani, MGZ. Mata kuliah Studi Kasus pada Anak dan Remaja. Di sini saya akan memaparkan materi tentang studi kasus pada anak usia pubertas. Saya akan mereview jurnal dengan judul Seksualitas Remaja Autis pada Masa Pubertas. Perkembangan tentang seksualitas pada remaja banyak dibahas dan menjadi sorotan masyarakat sekarang ini. Namun, masih terbatasnya pembahasan tentang seksualitas pada anak berkebutuhan khusus atau pada remaja autis. Berbagai penelitian sebelumnya yang dilakukan peneliti lain kemudian membawa ketertarikan peneliti tentang membahas seksualitas pada anak menderita autis. Menurut Schaeffer dan Hirschberg, seksualitas merupakan integrasi dari perasaan, kebutuhan, dan hasrat yang membentuk kepribadian unik seseorang. Mengungkap kecenderungan seseorang untuk menjadi pria atau wanita. Dan seksualitas dibatasi sebagai pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku seseorang terhadap dirinya. B. Berdasarkan DSM-4, gangguan autis didefinisikan sebagai gangguan perkembangan dengan 3 ciri utama, yaitu gangguan pada interaksi sosial, gangguan pada komunikasi, dan keterbatasan minat serta kemampuan imajinasi, yang gejalanya tampak sebelum pada anak berusia 3 tahun. C. Menurut Santrok, pubertas ialah suatu periode di mana kematangan kerangka seksual terjadi secara pesat, terutama pada masa awal remaja. Christopher dan Schaufman dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pada beberapa anak penderita autis akan terjadi pembentukan simptom setelah masa remaja. Namun, pada saat remaja, anak autis akan menunjukkan perilaku yang semakin buruk, seperti gangguan perilaku, destruktiveness, atau kegelisahan. Tujuan identifikasi kasus. Remaja autis menampakkan ekspresi seksual dan perilaku seksual yang tidak wajar karena kurangnya kontrol diri. Peran orang tua, guru, dan terapis sebagai caregiver terkait dengan datangnya masa pubertas, yakni kurang memberikan bimbingan tentang kemandirian dan sex education terhadap anak, sehingga perilaku sosial anak kurang terkontrol. Adanya keterbatasan yang dimiliki anak autis mengakibatkan individu autis sering menampakkan perilaku seksual yang kebanyakan masyarakat dianggap sebagai penyimpangan perilaku seksual. Sehingga tujuan dari identifikasi kasus ini adalah menggambarkan seksualitas remaja autis pada masa puber. Dalam penelitian ini, pemahaman seksualitas yang digunakan peneliti yakni berupa perubahan perilaku yang dipengaruhi oleh kognisi dan perubahan afeksi atau emosional yang berhubungan dengan dorongan maupun hasrat seksual. Sasaran studi kasus. Pada penelitian ini terdapat 2 subjek atau 2 sasaran studi kasus. Yang pertama ada subjek kasus dan yang kedua ada subjek partisipan. Subjek kasusnya yakni satu perempuan dengan usia 11 tahun dan satu laki-laki dengan usia 15 tahun
yang dianggap sesuai dengan kriteria penelitian. Subjek partisipan yang diambil yaitu caregiver, baik orang tua atau pengasuh, guru, maupun terapis. Kemudian, metode dan alat pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan model pendekatan studi kasus atau case study. Mendasarkan pada fenomena atau gejala yang muncul, yaitu masalah keterbatasan komunikasi yang dimiliki anak autis. Sehingga peneliti tergerak untuk melihat dan memfokuskan pada bagaimana seksualitas yang dimiliki remaja dengan gangguan autis. Kemudian ada alat pengumpulan data. Yang pertama, menggunakan metode triangulasi. Ada teknik A, wawancara, B, observasi, C, dokumentasi. Kemudian, menciptakan suatu basis data, studi kasus. Basis data atau database dalam studi kasus ini menggunakan rekaman MP3, pencatatan melalui transkrip wawancara, dan catatan lapangan dari hasil observasi. Kemudian, menciptakan rantai antar data. Analisis 1. Subjek pertama berinisial AH. AH merupakan anak autis yang cenderung pasif, tenang atau pendiam, tidak memiliki kontak mata, dan sulit diajak berkomunikasi. Analisis 1. Subjek pertama berinisial AH. AH merupakan anak autis yang cenderung pasif, tenang atau pendiam, tidak memiliki kontak mata, dan sulit diajak berkomunikasi. AH mulai memasuki masa pubertas pada usia 15 tahun. 2. Subjek yang kedua berinisial FA. FA merupakan anak autis dengan tipe nonverbal, cenderung aktif, suka membeo, dan tidak dapat duduk diam. FA mulai memasuki masa pubertas di usia 10 tahun. Kemudian diagnosis. A. Subjek pertama AH. 1. Perubahan emosi. 2. Lebih suka jalan-jalan, keluar rumah dan melihat dunia luar. 3. Perilaku seksual yang tinggi dan cenderung melakukan rangsangan seksual atau masturbasi. 4. Memperlihatkan ketertarikan dengan lawan jenis. 5. Tertawa ketika melihat perempuan cantik dan lebih menyukai duduk di samping perempuan. B. Subjek kedua FA. 1. Perubahan fisik pada umumnya. 2. Perubahan emosi yang semakin labil dan sulit untuk dikontrol. 3. Ketertarikan perilaku seksual secara oral atau berciuman dengan bibir. Kemudian ada treatment. Treatmentnya itu yang pertama, memberi pendidikan, pengajaran, dan pendampingan seksual sejak dini. 2. Menjauhkan dari hal-hal yang merangsang. 3. Mengenalkan konsep boleh dan tidak. 4. Terapi obat atau kemoterapi. 5. Jangan sampai anak melamun. Kemudian follow up. 1. Bersikap sabar dan menerima diri atas sikap anak yang merupakan tahap awal dalam menangani remaja autis pada masa pubernya. 2. Penanganan perilaku masturbasi dilakukannya dengan cara mengarahkan anak agar melakukan hal tersebut di kamar atau di kamar mandinya. 3. Pemberian vitamin obat untuk mencegah emosi remaja autis yang cenderung tinggi pada masa puber dan membawanya ke tukang pijit agar ketegangan saraf otaknya berkurang. 4. Penekanan peredaran emosi pada masa puber dilakukan dengan cara mendiamkan individu autis ketika sedang marah. Kemudian membuatnya merasa nyaman terlebih dahulu, baru diberikan kegiatan kembali. 5.
Penekanan perilaku rangsangnya. Seksual dilakukan dengan senantiasa memberikan kegiatan pada remaja autis agar ia tidak cenderung melakukan perilaku rangsangan seksual. Kesimpulan. Perhatian terhadap daya tarik pribadi dan minat kepada lawan jenis muncul pada remaja autis dan perilaku maupun hasrat seksual meningkat selama masa remaja disebabkan rendahnya kontrol diri. Karena kurangnya pemahaman cara untuk menyembunyikan rasa ingin tahu dan cara penyaluran hasrat seks. Keterbatasan yang dimiliki individu autis menyebabkan remaja autis sulit untuk memahami keinginan seks dan menunjukkan perilaku yang semakin memburuk seperti destructiveness atau lelah berperilaku agresif. Sekian review jurnal yang dapat saya bacakan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.